hidup saat ini ya turunannya adalah yang saya ikuti jejaknya dan kemudian gaya dan seterusnya saya tertarik begitu ya. Ini saya udah tahu nih. Ya, siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Sob dan siang hari ini saya ditemani oleh seorang pemuda yang sangat menginspirasi kita semua, bahkan saya belajar banyak dari beliau ya. Mas Andi, selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas. Gimana kabar Mas Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Andi ini sekarang ini di kantornya Mas Andi nih. Ya. Kantornya Mas Andi sebagai Direktur Lazismu Purbalingga ya. Oke, luar biasa. Kira-kira kegiatannya apa lagi Mas Andi? Kayaknya kalau saya lihat itu aktivitasnya dari sini pagi, siang, sore saya ngikutin ya. Apa aja nih Mas kegiatannya sekarang nih? Iya, saya selain di Lazismu karena memang full untuk profesi ya di Amil. Satu-satunya profesi yang disebutkan di dalam firman Allah ya adalah Amil kayak gitu. Dan jadi fokus di Amil. Tetapi ada amanah lain yang sejauh ini memang kami jalankan. Satu diantaranya adalah Forum Lintas Pelaku gitu. Forum Lintas? Ya, Forum Lintas Pelaku. Sebagai anggota di Forum Lintas Pelaku itu adalah ya semacam tim buatan Bupati untuk melakukan monitoring dan menyerap aspirasi di bawah, baik sosial masyarakat maupun birokrasi, mulai dari desa sampai di tingkat OPD. Luar biasa. Dan yang kedua, aktivis yang kemarin baru didawuh juga sama Bupati adalah forum semacam forum jaring pengaman lah kayak gitu, forum jaring pengaman pengaman masyarakat ketika ada demo kayak gitu, kita melakukan adaptasi dulu sehingga tidak memunculkan beberapa persoalan yang tidak diharapkan. Karang Taruna juga sebagai wakil ketua Karang Taruna Kabupaten Purbalingga, kemudian wakil ketua Badan Wakaf ya Indonesia. Kemudian ada Purbalingga Bergerak sebagai ketua, kemudian Purbalingga Business Center, kemudian Bendahara Bendahara Pemuda Muhammadiyah ya. 7 Koordinator Angkatan Muda Muhammadiyah ya, dan banyak lah, mungkin nggak selesai ya kalau saya sampaikan ya. Tapi pada intinya adalah khairun nas anfahum linnas lah. Mudah-mudahan hidup saya bermanfaat ya untuk orang lain. Amin, amin, amin. Luar biasa, luar biasa. Jadi ini bisa dikatakan bahkan bisa jadi program-program yang tadi disebutkan adalah inisiasinya Mas Andi sendiri nih. Ya. Luar biasa ya. Jadi masih muda, kemudian segudang kegiatan, kemudian segudang juga prestasinya. Kita akan belajar banyak dari Mas Andi nih. Kira-kira kalau ini istilahnya dari satu kegiatan ke kegiatan lain, manajernya gimana nih Mas? Jadi kadang kan secara fisik, kemudian secara manage waktu, harus ke keluarga juga. Ini gimana nih manajernya ini? Iya, betul. Jadi kalau pepatah yang mengatakan ya waktu adalah uang ya. Tapi kalau Jepang mengatakan waktu adalah pedang ya. Jadi ini ya sebaik-baiknya insan dia yang bisa mampu mengkontrol atau manage waktunya kayak gitu. Dengan beberapa amanah yang di jalan ini, yang paling utama adalah memang harus enjoy ya, menikmati semua amanah yang dijalani. Tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana manajemen waktunya itu bisa semuanya jalan kayak gitu. Dengan beberapa amanah itu, satu diantaranya untuk mengkontrol ini adalah ya kita memang harus punya schedule ya, harus punya catatan. Jadi tulislah apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah apa yang kau tulis kayak gitu. Sehingga kalau sudah ada panduan itu, kita sangat mudah untuk menjalankannya. Ketika meeting begitu sudah kita tentukan jadwalnya, diagendakan dengan baik,
sehingga tidak berbenturan dengan agenda satu dengan agenda yang lain kayak gitu. Tapi jangan yang tak kalah penting sebenarnya adalah ketika kita duduk dalam satu organisasi atau kemudian kita menjalankan amanah itu, ya orientasi menjadi penting kayak gitu. Jadi orientasinya kalau kita lihat tujuan hidup ini karena ini akan bersebanding lurus dengan aktivitas yang akan dijalankan kayak gitu. Ini sebanding lurus, kemudian korelasi, yaitu ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Dan tidak ciptakan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuannya satu itu diselesaikan di dalam hati kita, bahwa tujuan kita adalah ibadah kayak gitu. Kalau itu sudah masuk selesai kita, ya insya Allah aktivitas selanjutnya akan nyaman kita jalankan. Jadi outputnya jadi adalah ibadah ya. Jadi kembali lagi bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Jadi apapun aktivitas yang tadi disampaikan Mas Andi ini ya outputnya adalah ibadah. Ya. Oke, dari satu kegiatan lain kan tadi bikin time schedule tuh. Agenda hari Senin apa, Selasa apa, bulan ini. Kira-kira sendiri atau dibantu istri atau gimana nih? perlu saya belajar banyak nih, sama teman-teman juga perlu belajar banyak nih. Nah, masih muda bisa ini gimana nih? Apa bisa sendiri atau memang sih apa ya, semacam habit ya. Habit. Kebiasaan sendiri dalam pada saat di pendidikan strata 1 di S1 itu sudah terbiasa untuk melakukan agendaris lah kayak gitu. Jadi planning besok mau apa sudah ditentukan hari ini, bulan besok mau apa sudah ditentukan bulan ini kayak gitu. Jadi rencana-rencana apa saja yang harus diselesaikan dan sebagainya ya sudah ditulis sendiri ya. Supportingnya tentu kalau saya di Lazis dibantu oleh staf admin, kayak gitu. Kalau di rumah ya diingatkan oleh istri, kayak gitu kan. Asisten pribadi. Oke. Jadi habit ya. Ada pepatah menyatakan the first you make habit, the last habit make you ya. Betul. Jadi luar biasa. Dan ini dibentuk dari mulai usia SMA mungkin ya. Iya, pasca SMA nih. Ya. Kuliah masuk ke semester 1 kuliah itu. Luar biasa ya. Di saat yang lain kadang masuk semester 1 lagi senang-senangnya tuh main sana sini, ngumpul nongkrong sana sini. Ini sudah mulai bikin habit untuk bikin satu ya, berarti bisa dikatakan dulu waktu kuliah juga pasti nggak mungkin satu organisasi. Pasti lebih ya. Betul. Jadi bahkan kalau perlu waktu 24 jam itu kurang ya. Iya, betul. Kalau boleh mungkin untuk waktu-waktu anak-anak yang nongkrong dan sebagainya kita beli aja lah gitu kan. Karena begitu banyaknya agenda ya. Kayak luar biasa. Nah, waktu buat keluarga kapan nih, Mas Andi? Iya, ini yang sering yang dicemburui ya. Tapi memang cemburu oleh istri ya. Tapi memang harus diselesaikan bahwa saya punya istri kedua ini kayak gitu kan. Dengan segudang aktivitas yang ada kayak gitu kan. Itu harus selesaikan dulu. Biar nanti menjadi kesepemahaman yang sama, aktivitas-aktivitas di luar ya yang harus saya jalankan. Ya keluarga tentu sebelum berangkat sama setelah pulang begitu kan sudah harus fokus ke keluarga. Walaupun kadang-kadang ya namanya koordinasi kan bisa by phone dan mengganggu aktivitas kayak gitu kan. Ya itu sudah dimaklumi sama keluarga lah kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi ya terkadang kan begini, kadang kayak saya pribadi pun ketika saya banyak kegiatan kadang anak komplain, "Bi, kapan mainnya?" gitu. Ini teguran keras nih, jangan sampai saya tampil di mana atau kegiatan di mana di rumah. Wah, di rumah aja nggak ada waktu gitu kan. Malah justru ini belajar banyak nih dari Mas Andi, ternyata bisa manage untuk yang benar-benar untuk sosial ya. Kemudian untuk keluarga juga menjadi prioritas. Mas Andi sendiri kan kita dulu pertama kali ketemu itu kan tahun 16 ya? 16-an ya? Betul. 16-an kita difasilitasi oleh Dinpora atau Dinpora Provinsi untuk kayak pengusaha atau pemuda atau pengusaha pemula itu kan. Luar biasa. Dan di situ saya sudah melihat sosok Mas Andi ini benar-benar
apa ya, punya sisi-sisi plusnya banyak ya, dari segi kepemimpinan, kemudian dari segi apa istilahnya, keteladanan dan lain sebagainya. Bahkan kita itu waktu itu bikin forum ya, forum Jateng Gayeng atau Young Entrepreneur, ya, dan ketuanya adalah Mas Andi ya. Ketuanya Mas Andi, walaupun saya lebih tua tapi saya akui ya, memang karena tidak ada yang minat ya. luar biasa, dan semoga kita nanti bisa kolaborasi lagi ya, Mas Andi. Kalau Mas Andi sendiri dulu kalau nggak salah Mas Andi punya ini juga ya, warung nongkrong warung kopi betul, apa ya. Itu gimana itu? Itu kalau nggak salah buat ajangnya anak-anak muda kumpul. Itu gimana Mas Andi itu? Ini mengingatkan sejarah ini. Ini senior saya, Mas Sobir, ini mengingatkan sejarah yang sudah hampir terlupakan ya. Jadi dulu itu saya di S1 pada saat itu di Jogja itu memang kita sering ya semacam juguran bareng ya kalau bahasa kita ya. Juguran bareng yang kemudian intensif kita lakukan 1 minggu sekali lah kita nongkrong bareng, tapi yang produktif kayak gitu. Nah, dari hal itu kemudian saya harus melakukannya setelah selesai kuliah kayak gitu di Purbalingga. Maka kita bikin namanya WOA namanya dulu. WOA? Iya, warung obrol asik kayak gitu. Warung obrol asik. WOA ya. WOA ya. Jadi WOA ini juga ya terinspirasi juga dari teman-teman ini ya. Ya inspirasi kan bisa datang dari mana saja ya. Dari pedangdut itu kan. Barangkali itu idenya dulu melihat warung obrolan asik itu mungkin ya. Itu kan jadi WOA itu kan, artinya muncullah WOA, warung ngobrol asik. Kita kumpulkan itu di Purbalingga. Iya, di Purbalingga. Jadi itu sebenarnya tahun 2014 ya. Setelah saya selesai kuliah 2014, terus kemudian saya kumpulkan anak-anak yang potensial di Kecamatan Bojong Sari, karena saya masuk di Kecamatan Bojong Sari. Ini orang bertatuan apapun kayak gitu, kita ya nggak ada memandang latar belakang lah, kita kumpul bareng untuk kemaslahatan kayak gitu. Nah akhirnya tahun 2014 kita kumpul bareng, 2015 itu kita bentuk kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Bojong Sari itu. Jadi saya diawali tahun 2015. Jadi sebelumnya belum ada satu organisasi Karang Taruna Kecamatan, kita perintis gitu. Karang Taruna itu. Nah, WOA ini sebagai sarana untuk juguran barang kayak gitu. Ada angkringannya, itu juga produksi dari ibu-ibu nitip di situ dan sebagainya. Anak-anak muda juga nonton bareng lah, rembukan barang dan sebagainya di WOA kayak gitu. Luar biasa. Tapi dulu memang sempat saya memfasilitasi anak-anak kreatif ya, handicraft itu, yang mereka punya kerajinan, punya kreativitas kerajinan itu dalam satu kampung itu bikin namanya handicraft pesawat terbang itu kan. Gitu. Jadi pesawat terbang itu dari bambu terus kemudian mereka anyam, bikinlah handicraft, dijual di wisata, ada Sanggaluri, ada Wabong kayak gitu dan sebagainya. Walaupun itu tidak masif ya, tapi paling tidak ada satu kreativitas anak-anak desa yang kemudian bikin pesawat dari bambu kayak gitu. Sampai saya promosikan ke provinsi. Ada kegiatan namanya Forum Pemuda Pelopor. Iya. Ingat nggak? Apa pernah dengar nggak? Iya. Nah, dengar ya. Berarti Mas Andi itu kan pemuda pelopor tahun 2015 itu. 15. Iya. 2015 berarti bareng dong. 2014 saya. Jenengan dulu ya. Saya 2015. Ya, saya 2014 itu. Oke. Ya, ikut ternyata ya 2014 kita bikin itu. Pada saat itu juri nanya, "Lu Mas, kenapa jangan bikin kreativitas gini, pesawat?" Kalau Pak Habibie itu bikin pesawat alasannya adalah dengan bermacam pulau di Indonesia itu salah satu yang bisa menghubungkan adalah pesawat kayak gitu. Nah, itu meniru dari quote-nya Pak Habibie. Filosofinya itu ya. Kalau di Purbalingga itu hampir semuanya desa pasti punya bambu gitu kan. Nah, untuk menghubungkan antara pemuda satu dan pemuda yang lain, antara desa satu dan desa yang lain, satu di antaranya adalah dengan bambu kayak gitu. Mantap. Sip. Nah, sekarang perkembangannya gimana Mas untuk yang WOA itu, kemudian bambu, kemudian kira-kira materi apa saja yang bisa
bisa dibahas di situ. Barangkali nanti teman-teman pemuda dari luar kabupaten bahkan Banyumas pengen belajar ke WOA lah, atau setelah nonton ini akhirnya terinspirasi gitu kan. Gimana, apa aja yang kiranya di bahan obrolan? Gitu. Ini nih yang gak asik pertanyaannya ini sebenarnya. Karena memang ya mengingatkan sejarah ya. Karena memang kita berempat pada saat itu. Kumpul bareng, kemudian kita berdayakan lah untuk bikin WOA. Kemudian ada yang kerajinan-kerajinan itu kita berdayakan kayak gitu kan. Nah, ya karena memang terus saya menikah 2016, terus kemudian teman-teman juga menikah, akhirnya terbengkalai WOA-nya itu, warung obrol asiknya. Nah, karena kalau sistem usaha kan sulit ya untuk diregenerasi ya, kecuali kalau organisasi ya. Sampai sekarang ya rintisan dari WOA menghasilkan Karang Taruna, Kecamatan Bojong-Sari yang saat ini masih berjalan terus kayak gitu kan. Warung obrol asiknya kita ganti dengan juguran bareng kayak gitu. Jadi saya dulu pernah belajar dengan Mbak Vidya ya. Mbak Vidya ini dulu kita pernah undang ke Purbalingga. Beliau itu dosen UTY, tapi penerima LPDP beasiswa. Kalau tidak salah di mana, di luar negeri itu. Kita hadirkan di sini untuk memotivasi bagaimana membuat master plan pengembangan desa kayak gitu. Nah, jadi kalau dulu kan gubernur sebelum Ganjar ya Pak Pipit dari desa bangun desa bangun desa. Nah, jadi saya bawa pendamping desa, pendamping PKH gitu, kita kumpul bareng dengan tema pada saat itu ya semacam seminar ya, seminar pengembangan desa. Jadi kita menatap desa ke depan. Jadi ya hal-hal kecil yang tadi mulai dari obrolan asik itu muncul juguran barang, kemudian skalanya lebih besar lagi. Kayak gitu, yang tadinya hanya orang beberapa, terus kemudian kita bikin namanya Purbalingga Bergerak kayak gitu. Nah, ini kan mulai semuanya kan berawal dari kecil ya. Warung obrol asik, kemudian rintis sebuah juguran barang, terus kemudian kita angkat lebih besar lagi dengan Purbalingga Bergerak kayak gitu. Kita ngumpulin anak-anak muda, ngumpulin pendamping dan sebagainya, dan inspirator-inspirator yang lain. Termasuk Purbalingga kita punya Mas Novi ya, Mas Novi Bayu Dermawan, dia juga memberikan motivasi yang lah. Marketer itu kan. Luar biasa. Jadi dari satu program kemudian dibikin output programnya lagi atau exit programnya, bukannya semakin kecil, semakin redup, justru semakin besar lagi. Apakah kayak gitu itu kayak Mas Andi itu kayak di benak ini isi kepalanya itu kayak seolah-olah kayak muncul tiba-tiba saja, atau kayak sudah di ini? Iya, betul nih. Direncanakan di ini ya, di planning 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu kan? Iya. Jadi memang ya rencana itu kan hadir saat kemudian kita menemukan persoalan ya. Gitu, rencana hadir saat kita menemukan persoalan. Jadi dulu Pak, kita itu saat saya masih kuliah itu di ya semacam disentil ya sama teman-teman itu, yuk kuliah di Jogja gitu kan, tapi yuk tidak punya dampak kepada daerah kayak gitu kan. Maka ini kan sentilan yang pedas menurut saya. Jadi nyuburin tanah orang lain, tetapi kemudian tidak memperhatikan daerah sendiri kayak gitu kan. Nah, jadi tanah orang lain lebih subur, atau rumput tetangga lebih subur daripada rumput sendiri kan gitu. Nah, akhirnya kita bikin namanya dulu Purbalingga, Badan Penggerak Pemuda Daerah Purbalingga kayak gitu. Saat saya masih kuliah, selain saya aktivis di BNN, Badan Narkotika Nasional, di relawan sana, saya juga harus memikirkan tentang bagaimana masa depan anak muda di Purbalingga kayak gitu. Nah, dari persoalan BPD itu kita ternyata muncul satu persoalan baru ini. Anak-anak muda di desa itu cenderung memang kurang satu sentuhan pada implementasi kegiatan yang sederhana, tetapi punya dampak yang berkelanjutan atau dampak yang besar kayak gitu. Nah, bahasa kita di kampus dengan bahasa di masyarakat itu kan sangat berbeda kayak gitu kan. Kalau sana kan akademis, intelektual, sini sudah praktis nih kayak gitu kan. Ngobrolnya ya sudah bahasa masyarakat kayak gitu kan. Maka kita bikin namanya
gubuk pintar gitu. Gubuk pintar. Kita bikin gubuk pintar, saya rintis namanya Gubuk Pintar dari BPBD itu. Kita keliling dari desa satu ke desa yang lain, kayak gitu, menyentuh anak-anak muda, mengkolaborasikan. Kalau Pak Anies Baswedan itu dia punya kelas inspirasi, dia punya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Ya, kalau Andi Pranowo dia punya Gubuk Pintar pada saat itu kayak gitu kan. Nah, Gubuk Pintar ini yang sangat menarik adalah kita mengenalkan lintas profesi itu. Kita hadirkan profesi mulai dari tentara, pengusaha, kemudian developer ya, terus banyak lagi guru dan perawat dan sebagainya. Semua profesi kita hadirkan untuk mengenalkan ke mereka kayak gitu. Jadi profesi itu dia kenal dengan anak, dia kenal dengan ini potong generasi ya. Kebanyakan kalau di tingkat desa yang paling dalam kan setelah SD ya sudah lah. Ada yang SMP sudah lah kayak gitu kan. Tapi ketika dikenalkan, dihidangkan profesinya, ini menjadi inspirasi nih. Dulu waktu kita SD barangkali cita-citamu pengen jadi apa nih? Wah, saya pengen jadi Power Rangers. Saya ingin jadi Batman. Ultraman. Ultraman karena dia yang lihat itu kayak gitu kan. Apa yang dia lihat, ia inginkan kayak gitu. Setelah itu di SMP dia sudah mulai realistis nih sampai SMA, ya kan? Pengen jadi dokter, pengen jadi ini, jadi itu karena dia dikenalkan di situasi. Tapi setelah kita kuliah, apa bae sing penting ditambah. Ada degradasi ya. Iya, benar-benar. Jadi Gubuk Pintar itu hadir untuk mengenalkan ke anak-anak muda, mengenalkan kepada anak-anak yang masih SD, SMP dan yang tak kami jaringan ini. Jaringan semacam kolaborasi yang sangat menarik. Anak-anak SMP, you punya adik. Adiknya siapa? Yang anak SD. Anak SMA, you punya adik. Nah, adiknya adalah yang SMP. Jadi kalau ini regenerasi ini jalan, yang SD dibantu oleh SMP, SMP dibantu oleh SMA, ini jadi hal yang menarik kayak gitu karena pemberdayaan itu hadir di usia-usia SMA ini, tapi tidak diperhatikan yang anak-anak, kayak gitu kan. Jadi kalau ini semuanya masa emasnya ini malah usia emasnya itu ya, bagus banget kayak gitu kan. Luar biasa. Kita hadirkan itu. Jadi sudah keliling ke beberapa desa dan bergabung atau berkolaborasi dengan teman-teman aktivis sosial. Karang Taruna, pemuda desa, itu luar biasa sekali itu, kayak gitu, asik lah, kayak gitu. Luar biasa. Jadi ternyata apa yang jadi masalah, apa yang jadi problem di masyarakat justru sebenarnya peluang kita untuk membuat program. Iya betul. Program bahkan bisa jadi program itu hadir ketika kita benar-benar peka dengan kondisi sosial ya. Kondisi sosial termasuk kita disampaikan jadi Gubuk Pintar ya. Gubuk Pintar itu biar tidak ada degradasi secara ini ke generasi ya. Termasuk cita-cita anak-anak bahkan sampai cita-cita Indonesia ke depan itu tidak ada penurunan malah. Betul. Gitu. Itu saya juga belajar banyak ketika ada satu keluarga yang putranya lebih dari 5 bahkan ada yang 10 itu kenapa bisa bahkan banyak yang hafal Al-Quran ternyata apa, kakak pertama tanggung jawab ke adik kedua, adik kedua tanggung jawab ke adik ketiga dan seterusnya. Jadi ini sangat menarik dan itu dipakai Mas Andi sendiri untuk sebagai sebuah program untuk kita lebih ke penyelamatan pendidikan Indonesia ke depan ya. Luar biasa. Nah, Mas Andi sendiri ini dengan kegiatan yang tadi sampaikan banyak sekali, bahkan kalau saya catat ini banyak banget nih dari komunitas, kemudian dari exit programnya tadi banyak sekali. Ini kadang pada satu titik pernah ngerasa jenuh nggak Mas? Ya betul. Pernah ngerasa jenuh, kok gini sih? Atau seperti apa gitu? Apa tingkat semangatnya gitu kan? Istilahnya klimaks terus gitu atau gimana nih? Iya, jadi ini semua orang yang tentu mengalami itu ya. Saudaraku, jadi bahwa kita lelah boleh. Lelah boleh. Setiap orang itu lelah boleh. Tapi jangan sampai kita menyerah. Itu yang paling penting. Karena memang ya yang namanya kita berjalan itu kadang-kadang perlu istirahat. Gitu kan, istirahat dulu lah kayak gitu. Tapi kemudian jangan sampai sekali-kali kita untuk menyerah kayak gitu dalam tujuan apapun itu. Nah, ya satu ketika karena memang saya itu cenderung dibilang punya kegemaran ya. Kadang orang kan melampiaskan kejenuhannya dengan hobi ya. Ada yang mungkin berolahraga dengan futsal, terus kemudian habis itu semangat lagi. Ada kemudian mungkin
main burung ya, atau kemudian apa namanya ya berenang, baca buku dan sebagainya, itu kan macam-macam ya orang punya itu. Kadang-kadang saya hobinya apa gitu kan ya, renang ya jalan, olahraga ya jarang kayak gitu kan. Tapi memang saya senangnya berorganisasi gitu loh. Jadi kalau sudah senang berorganisasi itu ya semua apapun ya kita nikmati kayak gitu. Ini justru menariknya gini, kalau saya lihat Mas Andi ini justru menariknya ketika orang kayak futur gitu kan, turun itu kan tidak semangat gitu kan, kadang saya udah nggak aktif inilah dan lain sebagainya. Apalagi ketika ada ide-ide yang istilahnya kita berseberangan terlalu ini ya, gapnya terlalu luas gitu. Tapi justru kalau saya lihatnya justru habitnya ataupun hobinya Mas Andi ini justru berorganisasi. Terjadi ketika satu futur itu exitnya malah justru bikin organisasi atau justru aktif ke bikin komunitas lagi. Ini sangat menarik dan ini sangat jarang ini ya, sangat jarang dan luar biasa. Nah, ini ide-ide ini kalau saya lihatnya ini, kalau ini bisa diterapkan dan Mas Andi punya apa ya, ruang kebijakan yang lebih luas, apalagi tanda kutip mungkin ruang ketika sudah masuk politik, ini akan impact-nya akan luar biasa. Bukan hanya satu Purbalingga, bahkan Jawa Tengah. Bahkan tadi sampaikan ini mungkin sudah jadi titisan ya. Jadi Andi Pranowo sekarang gubernurnya Ganjar Pranowo ya. Jadi bisa jadi ini ya, bisa jadi next ini adalah generasinya Mas Andi atau generasinya kita gitu kan. Oke, dan kalau nggak salah juga dulu Mas Andi juga sempat masuk politik juga ya Mas ya. Betul. Karena alasan sebenarnya ini, kadang anak muda itu ketika masuk politik itu kadang apatis ya. Apatis atau seperti kok politik gitu kan, jadi kayak terlihat kotor gitu, jelek dan sebagainya. Kalau Mas Andi sendiri dengan segudang tadi, mimpi-mimpi tadi, melihat politik itu seperti apa Mas? Iya betul. Ini gini. Ini pelajaran yang sangat menarik ini ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu antipati terhadap politik. Ini penting karena memang negara kita diatur oleh itu. Itu mulai dari apa namanya kebijakan, undang-undang, sampai kemudian perdes itu, peraturan desa, perda, perbu, pergub, ya dan sebagainya, itu semuanya diatur oleh sektor politik begitu. Dan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sebenarnya kita juga diatur oleh politik kayak gitu. Maka sebagai generasi yang akan meneruskan estafet para pemimpin kita, para founding father kita, maka jangan kita antipati terhadap politik kayak gitu. Malah justru kemudian bagaimana kita bisa melakukan satu terobosan agar kita bisa melakukan pangkas ya, atau pangkas generasi misalkan. Kita melihat, menyaksikan para politikus-politikus kita, para senior-senior kita terjerat kasus korupsi misalkan dan lain sebagainya. Ini memang menjadi satu hal ironi bagi kita. Dulu kalau kita lihat, kita SD misalkan, kita sangat hafal menteri-menteri itu. Tokoh-tokoh nasional itu sangat hafal semuanya. Dan bahkan kita masuk kelas dulu, itu harus tes dulu nih. Siapa menteri ini sama dan zaman itu menjadi tidak ada satu polemik ya, benci dengan politik, tidak ada itu. Karena memang mereka sebagai inspirator, Pak. Kayak gitu. Mereka sebagai inspirator. Misalkan Pak Agus Salim gitu kan. Kemudian M. Nasr gitu kan. Itu tokoh-tokoh politikus yang sangat handal dan menjadi inspirasi anak-anak muda. Itu loh. Jadi, nah sekarang ini kita kekurangan atau krisis inspirator di wilayah politik kayak gitu loh. Nah, coba wah ternyata beliau demikian, ternyata beliau demikian kayak gitu kan, dan seterusnya. Tapi paling tidak ya kita punya tokoh politik yang memang menjadi inspirasi kita, itu ada kayak gitu. Entah siapapun itu, saya juga ada. Bang Sob juga mungkin ya ada kayak gitu. Siapa nih tokoh ini, tapi yang paling tidak dia menjadi panutan di sektor itu kayak gitu. Luar biasa. Cara pandangnya justru sekarang diubah, bahwa kalau saya melakukan kegiatan A, mungkin ruang lingkupnya hanya satu kecamatan, satu kabupaten, tapi dengan kebijakan politik itu bahkan bisa menyasar, bahkan fungsi perundang-undangan atau legislatif itu bahkan bisa nasional ya. Nasional. Jadi luar biasa. Mas Andi sendiri punya tokoh inspirasi nggak sih? Dari politik atau dari apapun,
siapa sih kita penasaran nih, tokoh inspiratifnya dari yang menginspirasi dari Mas Andi. Iya betul. Jadi ya yang sudah meninggal tokoh politik ada. Saya dulu baca bukunya Muhammad Hatta itu. Muhammad Hatta. Beliau adalah bapak koperasi kita. Kayak proklamator gitu. juga ya. Proklamator juga, bapak koperasi juga, dan beliau ya pejuang Undang-Undang Nomor 33. Gitu. Jadi tentang kekayaan alam dan lain sebagainya itu. Ya beliau, saya membaca tentang buku beliau itu. Tapi kalau yang sekarang masih masih hidup saat ini, ya turunannya adalah yang saya ikuti jejaknya dan kemudian gaya dan seterusnya saya tertarik begitu ya. Ya kayaknya saya udah tahu nih. Ya, siapa itu? Kayaknya tahu nih dari segi gayanya. Depannya S kayaknya. Atau benar salahnya? Apa? Depannya apa? S. Salah. Salah ya. Kira gitu. Siapa nih Mas Adi? Ya gerakan beliau memang fokus di pendidikan ya. Gitu. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Memang saya dulu waktu di Jogja belajar tentang Indonesia Mengajar, para teman-teman yang sudah didistribusikan ke wilayah kecil ya, pedalaman begitu, tidak ada sinyal, tidak ada fasilitas yang memadai dan sebagainya, tapi mereka memberikan satu dampak edukasi bagi mereka yang terbatas di akses pendidikan gitu. Jadi luar biasa sekali lah. Saya cerita, ada bukunya itu Indonesia Mengajar, luar biasa itu. Jadi rintisan itu kemudian menghasilkan ada kelas inspirasi, kemudian gerakan-gerakan yang lain kayak gitu, yang lain sebagainya. Ya memang ini menarik lah beliau sampai sekarang jadi gubernur dan menginspirasi banyak warga masyarakat di Jakarta khususnya dan sebagainya. Jadi memang ya menginspirasinya saya ke beliau. Mantap. Tak kira secara gaya ini, tak kira ke itu Menteri Parekraf. Ini luar biasa. Mas Adi juga pernah dulu bergabung di Indonesia Mengajar? Saya dulu volunteer saja. Teman-teman itu kan ada forum semacam alumni barangkali ya, atau apa saya lupa namanya, di forum alumni Indonesia Mengajar itu ada satu alumni, saya sering kumpul bareng, sharing-sharing bagaimana pengalamannya dia di luar sana dan lain sebagainya, itu kan sangat menarik. Itu saya tidak masuk itu ke Indonesia Mengajar karena background saya sosial. Itu sosial trainer ya. Luar biasa. Mas Andi masih tertarikkah besok 2024 barangkali? Ya kita lihat kondisi lah ya. Jadi artinya saat ini saya mau fokus gitu, ini melayani duafa ya. Jadi mustahik ini yang mereka itu masih banyak. Indonesia di Purbalingga nih, saya berbicara tentang Purbalingga. Indeks pembangunan manusia di Purbalingga kita masih rendah. Tingkat kemiskinan di Purbalingga juga kita masih tinggi ya. Ini menjadi perhatian kita, dan saya diamanahi di lembaga zakat dan beberapa lembaga yang lain ya, paling tidak memberikan sumbangsi dan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan atau peningkatan IPM, indeks pembangunan manusia, dan penurunan angka kemiskinan. Dan sekarang ini secara global sudah ada SDGs ya, Sustainability Development Goals. Jadi ini bagaimana turunan itu dan 2030 bisa terselesaikan, tidak ada kemiskinan di Indonesia dan Purbalingga khususnya dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Caranya sudah ke sana-sana ya. Mantap. Ini obrolannya udah tinggi ya. Iya betul. Jadi benar-benar saya harus belajar banyak ini. Jadi luar biasa ini Mas Andi. Jadi banyak yang anak muda sekarang krisis mimpi ya. Krisis mimpi, ini malah justru berlebih sebenarnya. Ini kalau sebenarnya mimpi-mimpi ataupun kegiatan tadi yang disampaikan Mas Andi sendiri, sebenarnya kalau itu bisa dijalankan semua daerah, bahkan Mas Andi yang lain bisa di setiap kabupaten, itu luar biasa. Ya betul. Benar-benar jadi kepeloporan pemuda ini luar biasa ya. Ini apa yang disampaikan jenengan itu sama apa yang disampaikan sama Bupati sebelum Bu Tiwi ini. Jadi satu forum itu kita kumpul bareng, itu kalau tidak salah launching apa gitu, anak-anak muda semuanya yang hadir. Itu kreatif anak-anak muda kumpul bareng. Sambutannya beliau itu, wah ini hadir juga Mas Andi Pranowo ini. Coba kalau bayangkan
semuanya itu ada menjadi Andi yang lain. Sama, saya jadi ingat. Berarti tidak hanya saya kan ngomong itu kan. Oke, mantap. Oke. Luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, jadi ini daging semua ya, daging semua apa yang disampaikan Mas Andi, insight-insightnya kita juga dapat banyak dan benar-benar daging ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang pengen penasaran, pengen ngobrol bareng, boleh ya Mas Andi? Boleh ya. Nanti bisa cek langsung di media sosialnya Mas Andi Pranowo ya, Andi Pranowo gitu. Luar biasa. Kalau sehari-hari ini bisa ditemui di apa ini namanya? Lazismu Purbalingga ya, Lazismu Purbalingga. Oke, Mas Andi, ketika ini mungkin ada yang sedang nonton pemuda, kemudian dimanapun yang nonton ini, apa pesan kiranya yang bisa Mas Andi sampaikan ke pemuda? Kemudian yang kedua saya tambahi, ini ketika istilahnya generasi anaknya Mas Andi. Nah, ini pesannya ada dua nih, generasi yang sekarang sama generasi anaknya Mas Andi. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Iya, itu betul. Jadi gini sedikit ya, teman-teman semuanya, bahwa pada saat itu Khalifah pada saat pengganti Rasulullah itu pimpinannya ada Abu Bakar, kemudian ada Umar Umar bin Khattab itu ketika beliau melakukan menghadapi persoalan, menghadapi tantangan itu, yang pertama kali dikumpulkan adalah anak muda, kayak gitu, yang beliau kumpulkan. Jadi kenapa? Satu diantaranya adalah pemuda punya potensi yang sangat luar biasa, punya daya cerdas yang bisa menembus dan kreativitas yang sangat luar biasa, kayak gitu. Nah, artinya cuma tergantung bagaimana kualitas seorang pemuda. Gitu. Nah, sekarang kita kembali pada kualitas kita. Kualitas kita itu memang dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat itu. Kalau Cak Nun itu menghubungkan kita, itu eksistensi kita, hukumnya apa, Bang Sob? Hukumnya kita di lingkungan kita, di masyarakat kita itu apa? Hukumnya kita haram, tidak diharapkan, atau wajib, sangat diharapkan, atau sunnah, kayak gitu. Nah, ini kita berkaca ke kita sendiri nih. Diharapkan atau tidak di lingkungan kita, atau jangan-jangan kita memang tidak diharapkan, kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, itu pesan itu adalah kualitas kita, diri kita. Ayo perbaiki kualitas kita dengan hingar-bingar sebuah fasilitas yang sangat memadai semuanya. Zaman dulu saja hanya 5 personal bisa memerdekakan Indonesia dengan fasilitas yang sangat kurang, aksesibilitas yang sangat kurang. Tapi sekarang semuanya ada. Maka ini rintisan atau gaya baru, role model yang sedang dilakukan oleh Bang Sob ini, tentu ini sudah dilakukan oleh banyak orang, kayak gitu kan. Tapi diferensiasinya bagaimana agar ini berbeda dengan podcast yang lain dan sebagainya. Anak-anak muda ini juga sama. Bagaimana perbedaan pemuda dengan teman-teman semuanya dengan pemuda yang lain, harus ada diferensiasinya. Untuk anak-anakku semuanya, tentu ini ditentukan ya, mereka masih anak kecil, usia mungkin 1 bulan sampai kemudian SD, SMP itu nanti generasinya sekarang sudah mulai 5.0 ya. Bagaimana kemudian nanti generasi-generasi yang selanjutnya itu ditentukan hari ini. Karena apa yang akan terjadi besok itu adalah tentukan hari ini, dan hari ini ditentukan hari kemarin, kayak gitu. Jadi semuanya ditentukan oleh kita untuk meneruskan estafet ke depan, kayak gitu. Maka jaga generasi kita, jaga diri kita, jaga kualitas hidup kita. Mantap, mantap. Ini luar biasa ya. Jadi kalau Mas Andi menyampaikan itu asik gitu kan, asik, memang bahasa orang yang benar-benar berisi ya, berisi. Jadi itu pesannya. Bahkan tadi juga disinggung, jangan sampai regenerasi kita itu apa yang seperti disampaikan Umar bin Khattab, wujuduhu ka'badi ya. Iya, betul. Ada, tidak adanya kita itu nggak ada efek. Iya. Itu kan. Nah, kalau yang kayak Mas Andi yang lain ini efeknya luar biasa. Luar biasa ya. Jadi bahkan kalau nggak salah Rasulullah juga menyampaikan besok ada seorang pemuda yang akan membebaskan Roma ya. Ya, Muhammad Al-Fatih gitu kan. Betul. Itu jauh-jauh hari loh, luar biasa. Itu seorang pemuda. Nah, harapannya pemuda saat ini adalah salah satu
inspiratif kita adalah Mas Andi. Amin. Oke. Terima kasih kesempatannya Mas Andi, luar biasa. Mungkin sebenarnya waktunya pengen panjang dah. Alhamdulillah juga ini Mas Sobi dan teman-teman ini dikasih waktu ya luar biasa di sela-sela kesibukan itu ya. Jadi terima kasih atas sharingnya, dan nanti mungkin kita lanjut ke mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain, atau mungkin Mas Andi dengan teman-teman bisa gantian main ke sana. Harus ini kita agendakan. Iya, bisa jadi ke sana itu bisa oh Mas ini kurang ini bisa juga nambahin itu kan. Jadi biar programnya banyak dan nanti ya juga teman-teman juga harus siap juga. Oke, terima kasih luar biasa. Mas Andi atas waktunya, semoga keluarga sehat selalu, semua kegiatannya lancar. Amin. Dan komunitasnya semakin berkembang, dan insya Allah ini kalau saya lihatnya ini 2045 atau Indonesia genap 1 abad, kayaknya kita akan nantikan Mas Andi mau jadi apa, seperti apa. Kita saksikan aja nanti 2045 ya, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman Mas Sob semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan bisa masukkan di kolom komentar, dan jika ada yang kenal Mas Andi, ngobrol dan sebagainya juga bisa sharing-sharing ke kami juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.